Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Elita Septiani. Saya merupakan analis keselamatan lalu lintas angkutan jalan Sungai Danau dan Penyeberangan di BPTD kelas 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut merupakan uraian kegiatan saya sebagai analis keselamatan LLAJ SDP sesuai dengan peraturan, yaitu yang pertama menyiapkan data dan informasi bahan kajian kinerja, evaluasi dan laporan dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Kemudian yang kedua adalah melakukan survei inventarisasi fasilitas keselamatan yang berupa perlengkapan jalan, fasilitas pendukung jalan, dan angkutan umum yang melintas di jalan nasional. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis data kecelakaan di jalan. Dan kemudian yang keempat adalah menyiapkan format inputting data hasil survei inventarisasi fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Kemudian yang kelima adalah mengumpulkan data jaringan jalan dan volume lalu lintas untuk tiap ruas jalan sewilayah kerja, serta inventarisasi titik atau ruas atau daerah pada jalan nasional yang menjadi lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis terhadap data fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Kemudian yang ketujuh menyusun rencana dan bahan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepolisian untuk pengenalan permasalahan lalu lintas daerah. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban saya sesuai dengan manajemen ASN. Yang pertama, hak saya yaitu saya menerima gaji, cuti, dan jaminan hari tua, serta dapat melakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini seperti contohnya menghadiri BIMTEK, kemudian seperti saya melaksanakan latsar, itu juga merupakan sebuah pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban saya yang harus saya lakukan adalah yang pertama melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan uraian kegiatan yang telah saya sampaikan di depan. Kemudian hak dan kewajiban saya sesuai dengan Smart ASN. Yang pertama adalah memiliki digital skill, yang merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital skill ini seperti contohnya saya melaksanakan presentasi seperti ini, itu termasuk adalah digital skill. Kemudian contohnya saya menggunakan Zoom untuk menghadiri rapat, seperti itu termasuk digital skill. Kemudian digital culture yaitu yang merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TK. Digital culture ini contohnya adalah mulai membiasakan diri melaksanakan surat menyurat seperti itu secara digital, tidak secara manual seperti dikirim melalui pos seperti itu. Kemudian sekarang kantor kebanyakan sudah membiasakan untuk melaksanakan rapat secara online seperti Zoom dibandingkan dengan offline karena mungkin lebih menghemat waktu dan efisiensi tenaga dan kecepatan waktu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah digital ethic yang merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan etika dalam bersosial media juga. Contohnya, ketika kita mengirimkan surat terusan atau disposisi ke grup, seharusnya memang kita harus memberikan unggah-ungguh seperti mohon izin Pak, mohon izin Bu, izin mengirimkan surat terusan dari atau mengirimkan disposisi dari siapa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah digital safety, yaitu kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini contohnya seperti kita tidak sembarangan menyebarluaskan dokumen penting milik negara. Contohnya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.